Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video animasi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Tahukah kamu apa itu kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional merupakan masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan? Mengakibatkan munculnya pergerakan nasional. Lalu, bagaimana munculnya pergerakan nasional? Perkembangan pergerakan nasional Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Yang dilakukan melalui organisasi politik, pendidikan, dan ekonomi. Pergerakan nasional Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor dari luar, yaitu yang pertama, adanya kesadaran di antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang masih terjajah. Mereka memiliki kesadaran untuk melakukan perlawanan secara nasional. Yang kedua, bangsa-bangsa Asia dan Afrika juga disadarkan oleh peristiwa Perang Dunia Pertama. Golongan terpelajar Asia dan Afrika menyadari untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa penjajah. Yang ketiga, terjadinya revolusi Rusia pada tahun 1917. Memberi contoh kepada bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa penjajah Barat. Yang keempat, kemenangan dan perlawanan bangsa Asia terhadap bangsa Barat telah memberi inspirasi bangsa Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, faktor dari dalam yaitu yang pertama, lahirnya golongan terpelajar. Golongan ini merupakan golongan pertama yang menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, tindakan pemerintah kolonial yang sangat diskriminatif telah membangkitkan semangat perlawanan dari bangsa Indonesia. Dari adanya pergerakan nasional mengakibatkan lahirnya Budi Utomo. Yuk kita simak bagaimana kisah lahirnya Budi Utomo. Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yaitu secara bersembunyi. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan berperang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut kebangkitan nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo
dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Maka, inilah kisah tentang Budi Utomo. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama Stovia yang sangat peduli atas nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan melaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa Stovia. Melalui diskusi dan perbincangan inilah mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang dinamakan Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasan kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Lalu terpilihlah Dr. Sutomo sebagai Ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang tergabung dalam Budi Utomo dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar golongan kaum priai atau bangsawan karena kaum priai ini mendapat pendukung birokrasi dari golongan ningrat. Tetapi, Budi Utomo memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan atau kaum intelek Jawa yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta sepakat menentukan pengurus besar organisasi yang berasal dari golongan tua. Hasil kongres pertama Budi Utomo sebagai berikut. Pertama, Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura. Yang keempat, Raden Tumenggung Tirtokusumo dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Yang kelima, merumuskan tujuan utama Budi Utomo. Pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo untuk melaksanakan cita-citanya, yaitu gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Otto Dirjo menjadi Ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya karena organisasi-organisasi lain yaitu Sarekat Islam dan Indisch Partij.
Budi Utomo bergabung ke dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, maka berakhirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walau organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharapkan Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai khususnya bagi generasi muda di era digital ini, yaitu semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Karena pada dasarnya kebangkitan nasional yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Dan itulah arti penting dari kebangkitan nasional. Selanjutnya, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan salah satu pelopor pergerakan nasional, pendiri organisasi Budi Utomo dan tokoh yang memberi inspirasi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gagasan penting yang mewarnai bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Dr. Cipto Mangunkusumo ketika menempuh pendidikan di Stovia, Cipto dinilai sebagai pribadi yang jujur, berpikir tajam, dan rajin. Para guru menjuluki Cipto sebagai murid yang berbakat. Cipto Mangunkusumo menyambut baik kehadiran Budi Utomo sebagai bentuk kesadaran bangsa pribumi. Dr. Sutomo. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia's Study Club atau ICS yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, Dr. Sutomo giat di bidang kewartawanan dan memimpin beberapa buah surat kabar. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video animasi pembelajaran ini. Silahkan teman-teman menjawab soal pilihan ganda pada link berikut di kolom deskripsi di bawah ini.